Hai, ketemu lagi. Masih dengan orang yang sama dan cerita yang sama tentang jingga dan langitnya. Aku gak mau buat kalian menunggu. Kita mulai ya. Selamat menyelam. Bel istirahat telah berdenting sejak 5 menit yang lalu. Seperti biasa, Jingga tak pernah menyambah kantin sekalipun itu. Ia lebih terbiasa membawa bekal dari rumah, karena katanya cukup makan masakan bunda sudah mengenyangkan. Dan yang paling penting, sehat. Namun, Jingga di kelas lagi-lagi tak sendiri saja. Ada Darren yang menemaninya kali ini. Biasanya ya dia hanya sendirian kalau jam istirahat. Tetapi kayaknya Darren lagi malas untuk ke kantin. Lo nggak bosen apa statusnya cuma itu doang? Lo itu cewek loh, Jingga. Sudah hampir setengah jam, Jingga mendengar Darren teman sebangkunya itu tak berhenti berkicau selayaknya burung di pagi hari. Bahkan, Darren jauh lebih berisik dibandingkan seekor burung. Kok masih ada aja ya orang kayak kalian? Temenan lama, tapi gak saling suka. Tapi gak mungkin deh rasanya. Nah kan, Darren mulutnya memang minta jahit. Menyebalkan sekali bagi Jingga. Gue ngerasa kayaknya lo suka deh sama Aju. Bener kan? Setelah mendengar itu, detak jantung Jingga berpacu hebat saat mendengar kalimat yang Darren ucapkan barusan. Ia disindir oleh semesta atau bagaimana? Atau Ajun yang suka sama lo ya? Jingga menghela napas jengah. Cacing di perut lo kalau minta makan cerot banget ya, sampai bibirnya nyerocos gak selesai-selesai. Sensitif amat. Tapi beneran lo Jingga, apa lo gak percaya gitu sama omongan gue? Gak, kata Jingga tegas. Jauh di dalam lubuk hatinya, sebenarnya Jingga mengatakan, aku percaya Darren, aku percaya. Dan aku sudah terlanjur jatuh di dalam kubangan itu. Tetapi rasanya enggan untuk mengungkap. Darren melotot tak percaya. Heran deh gue sama cara kerja otak kalian berdua. Makanya dong, buka mata lebar-lebar. Udah banyak kok yang kayak kalian. Darren, panggil Jingga. Apa? Gue ganteng kan? Darren tersenyum sumringah. Lo berisik banget. Diam ya buaya, balas Jingga sebelum berjalan keluar dari sana. Jingga, dasar kutu kudani loh. Wajah Darren tertekuk sebal mendengar kalimat yang dilontarkan Jingga. Tapi, ia sadar juga sih kalau dirinya memang berisik. Gue gak setuju dibilang buaya. Woi Jingga, tungguin gue kenapa? Darren bergegas mengikuti temannya itu yang sudah tak terlihat keberadaannya. Perpustakaan itu tempat menyenangkan bagi mereka yang suka. Seperti surga tersembunyi yang ada di dunia. Langkah Jingga membawanya untuk pergi ke sana. Entah apa yang dibaca nantinya. Ia berharap ada buku baru yang datang untuk minggu ini. Ia telah tiba. Matanya bergulir ke sana kemari mencari buku yang menarik untuk dibaca. Di antara buku-buku yang berjajar rapi di rak itu, Jingga tidak menemukan salah satu yang ingin dibacanya. Jingga menghela napas jengah. Jingga, sebuah panggilan samar yang entah datangnya dari mana, membuatnya jadi celingak-celinguk mencari asal suara. Ia pikir, di sini hanya ada dirinya saja.
Ternyata ada orang lain yang tidak jelas memanggil namanya. Tidak ada, dia tidak menemukan siapapun di sana. Cuma ada dirinya saja. Jingga mengabaikannya. Mungkin pendengarannya sedang bermasalah. Jingga, ini untuk yang kedua kalinya. Dan Jingga semakin penasaran. Siapa sih? Batinnya. Jingga, cukup berhenti untuk yang ketiga. Jingga mulai mencari-cari sumber bunyi yang mengganggu rungunya. Bahkan, hanya memanggil namanya saja. Siapa yang gak jengkel kalau seperti itu? Gak mungkin juga kalau hantu. Mana ada hantu di siang bolong seperti ini. Gerakan kakinya berhenti, tepat saat di depan meja di sudut ruangan. Amarahnya yang meluap, seketika meredam saat pasang matanya menangkap seseorang yang ia kenal. Meski kepalanya tertutup buku KUHP yang tebalnya minta ampun. Itu Ajun, sedang duduk manis di tempat yang selalu Jingga tetapkan sebagai miliknya. Ketika sadar bila Jingga sudah berada di hadapannya, Ajun menurunkan perlahan KUHP yang menutupi wajahnya. Lantas, kepalanya setengah dimiringkan dan tersenyum simpul. Jujur sama aku, kamu ngikutin aku kan? Bola matanya membulat sempurna. Demi dewa langit. Bahkan Jingga tidak tahu kalau ada Ajun di sini. Enggak. Ajun terkekernya. Duduk sini. Aku punya cerita baru untukmu. Katanya seraya menunjuk bangku kosong di sampingnya dengan dagunya. Niatnya Jingga kesini untuk membaca buku baru di minggu ini. Tetapi semesta berkata lain. Ia malahan bertemu dengan Ajun. Dan lelaki itu punya kejutan lagi. Dengan sesuatu yang Jingga sendiri tak mengerti. Apalagi yang kali ini, gumamnya. Ayo Jingga, keburu bel masuk kalau kamu masih berdiri di sana. Mendengar itu, Jingga berjalan menuju kursi di sebelah Ajun. Kemudian mendudukkan dirinya di sana. Tangannya ia lipat di meja. Seakan-akan siap mendengarkan sang pangerannya mendongeng. Kalau belajar memahami KUHP, aku gak mau Jun. Dia terlalu rumit untuk dimengerti. Berarti belajar mengartikan isi hatiku termasuk mudah. Jingga mendengus sambil tersenyum simpul. Berguraumu sama sekali gak bernilai, jawabnya. Ada yang terbawa perasaan nih semesta. Jun, kalau nggak jadi, mending aku kembali ke kelas. Iya, Tuan Putri. Jadi apa? Apa yang ingin kamu ceritakan? Jingga menghadap Ajun sepenuhnya. Tidak ada respons. Ajun cuma membuka sebuah gulungan kertas yang berwarna krem. Dibentangkan gulungan kertas kuno itu, hingga menampakkan sebuah peta dunia di dalamnya. Spontan membuat diri Jingga berkerut. Ia bertanya-tanya di dalam benaknya. Kenapa harus peta? Bukannya dia ingin bercerita? Tanyanya dalam hati. Jingga tidak ingin menahan pertanyaannya di dalam hati saja. Lantas, ia bertanya pada Ajun. Katanya mau mendongeng. Kenapa malah peta yang kamu tunjukkan? Ada sesuatu yang belum kamu tahu. Peta ini punya cerita. Kalau kamu bisa memahaminya dengan baik. Mendengar sebuah jawaban yang tak masuk akal, Jingga semakin bingung dengan semua ini. Apa otaknya terlalu lemot untuk mencerna? Atau memang Ajun yang gak jelas? Entahlah. Jingga menunggu Ajun sampai gulungan peta itu terbuka sempurna. Dan Ajun memulai kisahnya. Peta ini punya makna Jingga, katanya setelah peta itu membentang di meja. Setelah pelangi, kali ini giliran peta yang diberi arti tersendiri oleh Ajun. Di pelajaran geografi, secara teori diartikan sebagai bentuk muka bumi di dalam bidang datar yang medianya bisa berupa kertas, kain, atau yang lainnya. Kalau menurutku, beda. Dia nggak sama seperti yang Pak Tarjo jelaskan. Ajun membuat bulatan di peta itu dengan telunjuknya.
Bola mata Jingga beredar mengikuti gerakan jari telunjuk Ajun, lalu berhenti di tengah-tengah. Apa arti peta menurutmu? Jalan kehidupan. Dia seperti itu bagiku. Kenapa bisa begitu? Bayangkan, kita adalah pesawat, di mana kita berasal, dan sejauh apapun kita pergi, tetap akan kembali ke tempat semula. Sebab, kita nggak pernah bisa jauh dari sesuatu yang masih melekat di dalam memori. Kenangannya nggak bisa dicari lagi, meski harus berputar mengelilingi bumi. Bukan cuma itu, ada satu lagi, ini yang terakhir. Dan setiap jiwa yang dilahirkan pasti akan berpulang ke rumah asalnya. Itu Jingga. Sama seperti kenangan. Ajun mengembangkan lekukan indah di wajahnya, kemudian mengangguk. Iya, sama dengan kenangan. Itu masalahmu. Dia musuh paling buruk di dalam hidupmu. Betul kan Jingga? Sang Tuan Putri hanya menanggapi dengan senyuman manis yang terlukis di wajahnya. Pelan-pelan, berdamai dengan semua hal terburuk yang pernah kamu dapatkan di dunia ini. Aku tahu itu sulit, tetapi gak ada salahnya untuk mencoba, bukan? Dan aku yakin, kamu bisa melakukannya, Jingga. Ajun mendorong sebuah pena hitam, sederhana, dan satu buku berwarna coklat tua. Kedua benda itu terlihat sangat klasik bila disandingkan. Terlebih, ada sedikit bercak noda di bukunya, menambah kesan kuno yang estetik. Dia punya kejutan lagi, semesta. Dia penuh dengan keajaiban yang tidak pernah bisa aku tebak. Padahal, aku mengenalnya terlalu jauh dan terhitung sangat lampau. Namun, sekarang aku mulai tidak bisa memahami sikapnya seiring dengan berjalannya waktu. Jika benar kalau katanya dunia itu indah, maka buat dia orang yang bisa aku percaya setelah kehilangan papa, kata Jingga di dalam hatinya. Itu untukmu. Namanya buku peredam benci. Sekarang kamu gak punya alasan lagi untuk membenci kenangan maupun semesta. Tulis saja hal yang membuatmu benci dan kesal di buku itu. Aku buat khusus untukmu, supaya rasa bencimu itu berangsur padam, kata Ajun seolah-olah ia tidak mau jika Putri Senjanya harus memendam sendirian. Sekarang, dia punya teman. Ajun yang membuatkannya. Kalau aku masih benci, berarti hatimu butuh seseorang yang bisa membawamu pada rasa cinta. Kayaknya yang jauh lebih tahu tentang semuanya adalah Ajun. Dia mengerti soal Jingga. Namun, ada satu hal yang gak pernah Ajun tahu. Perihal perasaan yang bersembunyi di dasar jurang hati Jingga. Ya, fakta yang mungkin tidak akan diungkap oleh si pemilik rasanya. Sebab terkadang, bagi Jingga, tak harus semuanya tahu apa yang sedang ia rasakan atau miliki, biar waktu yang mengungkapnya suatu saat nanti. Seandainya, Jingga boleh mengatakan jawaban yang berenang di kepalanya secara terang-terangan kepada Ajun. Mungkin, detik itu pula, semua isi hatinya akan terbongkar. Namun, Jingga terlalu takut untuk mengungkap. Nyalinya menciut, seperti bunga es yang meleleh. Jingga menjawab dalam hati seperti ini. Dan kamu orangnya, Jun. Kamu yang bisa membawaku pada rasa cinta itu. Memang mulut tak pernah bisa diandalkan jika dalam hal berbicara. Pasti dia akan bertentangan dengan kata hati. Aku gak butuh siapapun, Jun. Cukup diriku sendiri yang bisa mengerti keadaan. Jawabnya seraya memalingkan wajah menatap hamparan peta. Kita makhluk sosial, Jingga. Gak bisa kalau semuanya apa-apa harus dilakukan sendiri, kayak kamu yang sekarang. Tentunya, kamu butuh orang lain supaya luka di hatimu itu sembuh, kata Ajun menjelaskan. Gak ada yang mau. Semua terlalu sibuk dengan urusan masing-masing.
termasuk aku. Sejak kapan aku tidak punya waktu untukmu? Selalu ada, setiap saat, waktuku luang untukmu, Jingga. Jingga beralih menatap Ajun lamat-lamat. Memangnya kamu mau? Ruangku selalu terbuka untukmu, kapanpun, jawab Ajun tegas. Selanjutnya, bel masuk kelas berbunyi nyaring. Waktu yang diberikan semesta untuk mereka tidak banyak. Baru saja mengobrol beberapa menit, sudah harus dipisahkan lagi oleh kegiatan belajar di kelas. Tapi, Jingga merasa senang. Meski hanya sesingkat itu pertemuannya. Ajun juga merasa bahagia. Misinya untuk mengenalkan semesta lewat media yang ia punya, jadi bisa diterima perlahan oleh Jingga. Dia cuma gak ingin bila putri senjanya harus terjebak dengan masa lalu yang kehadirannya bisa disembuhkan. Dan Ajun percaya kalau ia pasti bisa membuat Jingga bergerak untuk maju, melihat cakrawala dari warna kacamata yang berbeda. Jingga harus bisa dan harus sembuh, meski sebuah luka itu sulit mengobatinya, kata Ajun dalam hati. Hujannya kapan berhenti sih? Lirih Deren diikuti decakan. Lain halnya dengan Jingga yang menangkupkan kedua tangannya, agar air hujan menggenang di telapak tangannya. Titik-titik hujan membasuh jari jemarinya yang lembut. Setiap tetesnya membuat bunyi yang nyaring ketika berbenturan dengan jalan dan benda lain di sekitarnya. Semilir angin juga semakin menambah hawa kian menyejuk. Seakan kehangatan disapu habis olehnya. Di bawah kanopi halte, mereka sedang menanti kapan hujannya akan pergi. Sudah kurang lebih 15 menit mereka terjebak di bawah sana, menunggu sang langit kembali cerah hingga menggeser awan mendung ke kota lain. Deren tidak habis pikir dengan temannya itu. Bisa-bisanya tidak jenuh menadai air hujan. Terlalu membosankan baginya dan monoton. Tangan lo gak dingin apa? Tanyanya sedikit khawatir. Jingga menoleh sesaat dan menggeleng. Enggak, justru ini bentuk rasa syukur ke Tuhan, Der. Gak sekalian aja lo bawa ember dari rumah. Ntar lo taruh tengah jalan situ. Daripada pakai tangan, nanggung banget. Der, mendingan lo coba sendiri deh. Kayak gini tuh enak tahu. Jingga tak mengalihkan pandangan maupun tangannya. Idih, ogah banget gue nyoba begituan. Kayak bocah yang gak pernah lihat hujan, tahu nggak? Spontan, Jingga membuang air yang berhasil ia kumpulkan di tangkupan tangannya itu, lalu berjalan mendekati Deren. Lo yang gak tahu tren. Hah? Tren apa kayak gitu? Lomba mengumpulkan air hujan terbanyak? Gak ada tren kayak gitu, Jingga. Lo itu yang aneh. Gue gak aneh kali, lo itu yang kurang wawasan. Lirihnya sembari celingak-celinguk seakan menanti sesuatu yang tak kunjung hadir. Ajun kemana ya? Katanya ambil motor. Kok lama banget? Gerutunya. Mendengar suara Jingga yang kecil dan bersatu dengan rintik hujan, ia merasa bahwa Jingga memang sudah gila. Ini sedang hujan, pulang dengan motor Vespa bersama Ajun. Apa mereka sedikit kehilangan akal? Kata-kata tanya itu terus berputar di otak Deren. Lo mau pulang naik motor? Iya, sama Ajun. Naik Vespanya itu, yang jalannya lelet banget itu. Iya, kenapa sih? Mulai gak waras lo. Kelamaan main sama dia, akal sehat lo jadi hilang, kata Deren sewot. Apa salahnya sih naik motor kayak gitu? Jingga bersedekap dada. Gak ada. Cuma, salahnya itu, ini lagi hujan, Jingga. Lo gila apa gimana mau hujan-hujanan sama pengikut lo itu? Ini lumayan deres lo. Besok kalau lo sakit, gue gak bisa nyontek PR geografi dong. Jingga melayangkan sikutnya, seakan ingin menghajar Deren saat itu.
Ngeselin. Gue kira kenapa? Ketaunya mau nyontek. Besok jangan hujan lagi ya langit. Kalau bisa 1 minggu ini jangan hujan dulu. Gue bingung pulangnya gimana. Kata Darren seakan-akan sedang berbincang dengan alam. Ngomong-ngomong, motor berisik lo itu gimana? Biasanya hujan kayak gini juga lo terobos aja. Ditahan sementara ini sama papa gue. Tidak perlu bertanya lebih jauh, Jingga sudah tahu alasannya kenapa. Sebab nilai ulangan Darren pasti ada yang turun. Nilai yang sering turun biasanya mata pelajaran ekonomi. Karena Darren ini anaknya paling benci pelajaran yang satu itu. Tapi dia dituntut oleh orang tuanya supaya bisa masuk kampus ternama di Indonesia dengan jurusan yang seringkali dianggap unggul oleh masyarakat. Padahal untuk Darren, semua prodi apapun itu sama saja, gak akan menjamin pekerjaannya apa. Tergantung rezeki masing-masing dan usahanya. Jingga tertawa renyah dikala rinai hujan membasuh bumi. Lo sih disuruh belajar selalu buat puisi cinta mulu. Puisinya buat masa depan, pas gue mau ngelamar dia. Jangan asal ngehina lo. Sungut Darren. Yang mau sama dia itu banyak. Mungkin aja lo di urutan ke-10. Setidaknya gak digantungin sama status teman. Kalaupun dia gak suka, ya udah. Bukan sekarang jawabannya. Ini sih seperti bumerang. Niatnya cuma bergurau, malah berujung menusuk relung hati yang hampa hingga si anak panah menembus dengan bebas. Jingga seperti diberi sindiran keras secara tidak langsung oleh temannya. Begitulah cara semesta mengenalkan manusia dengan sebuah luka yang merana. Itu salah satu hal yang paling Jingga benci dari semesta. Mengapa harus menghadirkan sebuah luka jika cinta sudah membuatnya bahagia? Untuk apa pula terciptanya rasa sedih bila senang telah ada? Entahlah, bahkan Jingga sangat tak mengerti soal semesta yang selalu membawa pilu di atas gembiranya sang senja. Woi, Jingga, panggil Darren sembari menepukkan tangannya tepat di depan wajah Jingga. Hah? Haheho mulu lo, itu lo udah dijemput. Darren menunjuk sesuatu dengan dagunya. Sontak, Jingga menoleh. Di luar halte, ada Ajun yang sudah menunggunya dengan motor Vespa lelet, kata Darren. Padahal, kendaraan punya Ajun itu unik, karena tidak ada yang punya sejauh Jingga melihat sampai saat ini. Sebab Vespa itu umurnya sudah agak tua, makanya terkadang suka mogok di saat yang tidak tepat. Gak salah juga sih Darren bilang kalau itu lelet. Gue duluan ya, Der. Hati-hati, diculik wewe gombel nanti, kata Jingga lantas berjalan ke motor Ajun, lalu duduk di jok penumpang. Yang ada wewe gombel takut sama gue. Muka lo nyeremin soalnya, Ajun yang menjawab pernyataan itu. Asem, batin Darren. Air mukanya seketika berubah menjadi tawar. Batinnya bergulat seakan ingin memaki lelaki itu. Namun, harus tertahan sampai di kerongkongan saja. Mendadak, bibir Darren tidak bisa mengucapkan sumpah serapa yang ingin ia lontarkan untuk Ajun. Sedangkan Jingga tergelak senang mendengar serta melihat wajah Darren yang menahan amarah. Kereta sebentar lagi berangkat. Putri Senja sudah siap? Tanya Ajun dengan nada sedikit dimiripkan dengan masinis. Sudah, Kapten, balasnya antusias. 1, 2, 3, meluncur. Perlahan, Ajun mulai memutar handle gasnya. Bersamaan dengan bibirnya yang mengucapkan kalimat terakhir untuk si anak malang di bawah halte itu. Duluan ya, aligator. Kemudian, Vespanya melaju menembus rintik hujan yang berangsur mengecil tiap tetesannya. Tanda jika hujan akan segera mereda. Entah awet sampai kapan gerimisnya. Di tempatnya berpijak, Darren menyimpan rasa kesal yang tak bisa disampaikan olehnya. Tertahan,
seakan ada malaikat baik yang mencegahnya. Hati-hati kalian, Jun, jangan lama-lama main hujannya. Besok gue gak bisa nyontek kalau Jingga sampai sakit. Teriaknya berharap bila suaranya itu didengar oleh mereka yang kian jauh. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Untuk info lebih lanjut dan updatean lainnya, kalian bisa cek di Instagram ya. Aku cantumkan di kolom deskripsi. Kalian juga bisa lihat visualisasi pemerannya. Selamat jumpa, sampai ketemu di episode berikutnya.